warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan. Hari ini saya ketemu kembali dengan ada semuanya dalam channel yang selalu membahas tema-tema yang teraktual atau fenomena-fenomena terupdate yang terjadi di masyarakat. Beberapa waktu terakhir, banyak sekali aksi mahasiswa dengan mengusung tema Indonesia Gelap. Sepertinya rakyat, salah satunya adalah para mahasiswa, sudah merasakan semakin gelapnya Indonesia, yang semakin menyelimuti Indonesia, dan menghasilkan kegelisahan yang luar biasa, sehingga menghasilkan gelombang unjuk rasa, gelombang demonstrasi untuk menunjukkan ketidakpercayaannya lagi pada sistem yang tengah mengelola Indonesia. Nah, untuk itu kita akan membahas fenomena hari ini tentang Indonesia yang menurut sebagian besar masyarakat kita dan mahasiswa juga mengatakan bahwa Indonesia gelap. Kita akan obrolkan dengan narasumber kita, Dr. Ustadz Dr. Eko Budi, spesialis andrologi. Assalamualaikum, Ustadz Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Dokter sehat? Alhamdulillah, Fair. Sehat-sehat. Gimana, sehat Ya. juga ya? Alhamdulillah, Nah, sangat baik dan hebat. Baik, dokter, hari ini Indonesia muncul dengan tagar yang lumayan unik sih menurut saya. Karena tiba-tiba ada ide, muncul ide Indonesia gelap. Nah, di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah keimanan ini, menurut dokter, apakah kita sudah terlalu lama berada di dalam sistem yang gelap, yaitu yang, ya kita tahu lah, kita berada di dalam sistem kapitalisme, kapitalis sekuler, sehingga Ramadan yang suci ini, Ramadan yang seharusnya membuat semua umat Islam menjadi fitrah kembali ini, harus bersanding dengan berbagai macam persoalan besar yang masih menggelayut dan memegang kestabilan Indonesia. Bagaimana menurut dokter tentang kondisi hari ini? ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan yang ramai ya, Indonesia gelap. Baru-barusan saja ya. Tagarnya itu muncul kok barusan-barusan ya. Kok nggak dari dulu-dulu gitu ya. Padahal rasanya kegelapan sudah dari dulu ya dokter ya. Memang gitu. Kok baru-barusan mungkin baru menemukan istilah yang tepat atau menemukan inspirasi gitu ya. Inspirasi Oh, Indonesia baru gelap. Mungkin seperti itu ya. Baik. Ini kalau bisa dikatakan mungkin tepatnya itu paradoks ya. Tepatnya itu paradoks. Kenapa? Saat yang sama atau di satu sisi Islam ini kan agama yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, kebaikan. Apalagi suasana Ramadan. Suasana Ramadan, suasana yang penuh dengan keimanan, suasana yang penuh dengan ibadah. Kita bisa menyaksikan ya, di tengah-tengah masyarakat ini dari awal Ramadan sampai sekarang sudah mendekati akhir ini, suasana keimanan, suasana ibadah, suasana spiritual itu kan cukup kental di tengah-tengah masyarakat. Apalagi negeri kita ini, Indonesia ini terkenal sebagai negeri muslim terbesar gitu, di dunia dengan jumlah penduduk muslimnya ratusan, 200 juta lebih. Nah, sehingga di sisi ini semestinya akan terlihat bahwa suasana-suasana yang ada itu penuh dengan cahaya. Suasana-suasana yang ada itu penuh dengan cahaya apa ya? Cahaya spiritual gitu ya, cahaya ilahiyah, begitu ya. Cahaya seperti itu. Nah, kan tapi kemudian kalau diperhatikan gitu, kalau dibandingkan, karena namanya paradoks ya. Jadi membandingkan dengan sisi yang lain. Nah, dibandingkan dengan sisi yang lain, dalam arti adalah sisi kemasyarakatan, kehidupan sehari-hari yang di luar kehidupan spiritual, di luar kehidupan ritual gitu, keagamaan. Maka kita melihat bahwa sehari-hari ini akan tampak ya tidak sama dengan cahaya tadi, tidak sama dengan
Islam yang ya seperti tadi ya, cahaya kebaikan, keberkahan, kemuliaan tadi. Akan tapi kita menyaksikan kok malah sebaliknya, kok malah sebaliknya. Artinya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari ini, kehidupan masyarakat ini ada banyak kegelapan-kegelapan atau ada banyak kalau misalnya itu spot-spot gitu ya, spot-spot atau titik-titik hitam itu kan mungkin suatu hal yang wajar ya. Ada satu titik hitam di sana, ada noda hitam di sana, tapi secara keseluruhan itu masih tampak terang, masih tampak cahaya. Tapi ini sudah tidak lagi sekedar titik-titik hitam, tidak sekedar lagi eh, titik-titik gelap. Akan tapi ini sudah hampir semuanya gitu gelap gitu, hampir semuanya gelap. Kenapa hampir semuanya gelap? Tadi itu sudah disampaikan bahwa ada banyak permasalahan-permasalahan, ada banyak hal-hal di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang tidak menunjukkan bahwa itu adalah kehidupan yang terang atau kehidupan yang dipenuhi kilauan cahaya atau dipenuhi kehidupan yang baik. Banyak ya seperti itu yang bisa kita saksikan pada saat sekarang ini. Nah, sehingga seolah-olah tadi itu paradoks yang mestinya Islam itu membawa kepada kebaikan, membawa kepada cahaya, kepada kemuliaan hidup manusia, akan tetapi kok faktanya tidak. Di sisi lain, bahkan yang sedang terjadi, kenyataannya kok tidak seperti itu. Tapi malah justru kegelapan-kegelapan. Tidak hanya sekedar spot-spot hitam, tidak. Tapi kegelapan yang menyelimuti gitu. Atau yang memenuhi. Tidak hanya memenuhi ruang angkasa. Kalau seperti gelap di tengah malam ya, yang pada waktu bulan mati, ya itu tidak. Tapi ini gelap yang menyelimuti kehidupan sehari-hari manusia, terutama adalah umat Islam. Nah, apanya demikian ya, nanti bisa kita detailkan ya. Jadi memang ini soal itu paradoks gitu. Dan ini kalau kita saksikan sebenarnya ya memang sudah berlangsung sejak lama. Berlangsung sudah ya, tidak hanya tahun ini saja, tidak hanya keluarnya tagar tadi saja tidak, tapi sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan sudah seabad ya gitu. Sudah satu abad, kalau satu abad berarti 100 tahun ya, 100 tahun ya, kira-kira sudah selama itulah mengalami kegelapan. Tapi kalau Indonesia gelap ya belum belum selama itu mungkin begitu ya, karena kalau lahirnya Indonesia kan 1945 gitu kan, katanya kan begitu, lahirnya 1945 berarti sekitar berapa itu, 80 tahun ya berarti ya, sekarang 2025 lah, 80 tahun. Tapi kalau kegelapan yang menimpa umat manusia, terutama adalah umat Islam, sudah lebih lebih daripada itu tadi, jadi sudah sekitar satu abad lamanya. Kira-kira seperti itu ya, gambaran awal ya dari kegelapan yang terjadi bahkan pada bulan-bulan Ramadan seperti sekarang ini, yang mestinya itu penuh dengan cahaya keberkahan gitu. Jadi eh, mana seharusnya umat Islam yang dipenuhi dengan cahaya ilahi, yang harusnya hidupnya sparkling, hari ini almost menyeluruh, bisa dikatakan begitu ya dokter ya. Hampir menyeluruh menjadi gelap karena terbatasnya kehidupan Islam yang bisa dirasakan umat Islam begitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Terbatas sekali, dalam arti terbatas itu eh, kita melihat ya, saat sekarang ini yang namanya umat Islam ya. Umat Islam itu kan mengetahui atau mengenal atau memahami Islam itu urusannya urusan keimanan, kemudian urusan ibadah ritual, ya kan? Ibadah, namanya ibadah ritual berarti ya puasa yang sekarang sedang kita laksanakan, sholat, berzakat, begitu ya, ya haji, ibadah ritual, ataupun hal-hal yang terbatas pada masalah moralitas, masalah akhlak, itu yang diketahui oleh umat. Akhirnya umat Islam itu hidupnya itu berkutat pada hal-hal yang sifatnya itu tadi. Jadi berkutatnya itu apa namanya? Tentunya menjadi wilayah yang sangat sempit gitu. Seperti kata dalam temurung lah begitu ya. Karena sangat terbatas ya.
tergantung tempurungnya seberapa. Namanya tempurung itu ya ya kecil ya, tempurung kelapa seperti itu. Sedangkan kelapanya sudah. Nah, artinya sekarang ini sebenarnya bisa dikatakan atau bukan sebenarnya, jadi bisa dikatakan bahwa umat Islam itu saat sekarang ini sedang hidup di dalam lingkungan yang sekuler gitu. Di dalam sistem, dalam alam yang sekuler. Nah, mungkin bisa dikatakan malah alam semesta yang sekuler. Nah, gitu ya. Biar lebih glory ya. Jadi alam semesta yang sekuler gitu. Sekarang ini masalah hidup di dalam alam semesta yang sekuler. Akhirnya karena mereka hidup di alam yang seperti itu, maka mereka menjadi sangat terbatas. Sangat terbatas apa? Ya sangat terbatas kehidupannya. Akhirnya Islamnya itu sendiri itu hanya diurusi atau hanya melingkupi hidupnya yang tiga tadi, masalah iman, ya masalah iman dalam arti iman ansih ya, bukan iman yang produktif yang dengan iman itu kemudian akan membuat seseorang itu menjadi terikat atau mengikuti mematuhi ajaran-ajaran agama yang terpancar dari imannya, bukan, tapi hanya sekedar rukun iman ya kan, iman kepada Allah, malaikat dan sebagainya tadi itu hanya iman, kemudian urusan ibadah spiritual atau ritual dan urusan moral akhlak, sehingga ya berkutatnya di situ kecil sekali. Nah, sedangkan kalau kita melihat ajaran Islam ini kan luas, luas karena merupakan cahaya ya, merupakan cahaya. Maka ini sangat luas sekali, cahaya yang menyinari dan yang menyinari alam semesta gitu. Alam semesta kan sangat luas sekali, bahkan belum ada yang para ilmuwan yang bisa memperkirakan atau menentukan seberapa luas alam semesta, belum ada ya, karena sangat sangat terbatas kemampuan ilmu pengetahuan yang sekarang dimiliki. Nah, sehingga umat Islam yang hidupnya dalam alam sekuler semata itu sangat terbatas, tidak bisa melakukan banyak hal, tidak bisa melakukan banyak hal. Oh, melakukan hal-hal yang hanya urusan apa tadi tiga itu ya, urusan keimanan, urusan eh, ibadah ritual sama akhlak moral saja sangat terbatas, sangat terbatas. Masalah ibadah ritual saja masih banyak masalah yang belum menjalankan ibadah puasa, masih banyak yang belum sholat, masih banyak yang belum berzakat dan lain sebagainya. Padahal mestinya itu sudah apa ya, ya sudah otomatis begitu. Apalagi ditambah dengan ajaran Islam yang luas sekali, yang itu tidak hanya dalam urusan yang sempit tadi, tapi juga urusan publik atau urusan kemasyarakatan. Kalau kita membahas tentang urusan kemasyarakatan, berarti ada urusan yang kaitannya itu dengan ya istilahnya hablum minan nas ya. Jadi katanya dengan sistem-sistem yang sedang dijalankan di tengah-tengah masyarakat ya. Berarti ada sistem politik, ya kan, ada sistem ekonomi, ada sistem pendidikan, ada sistem sosial, pertahanan keamanan, politik luar negeri, maupun yang lain sebagainya. Kesehatan juga, pendidikan, nah begitu. Nah, baru ketika misalnya itu semuanya itu diambil oleh umat Islam, mereka hidup di dalam alam semesta yang tidak sekuler, akan menjadi lain ceritanya gitu, akan menjadi lain ceritanya. Makanya kalau Indonesia gelap itu ya memang sudah alami, sudah alami. Alaminya itu gelap. Dalam arti alami gelap ketika sekuler tadi gitu ya, ketika sekuler tadi alami gelap. Jadi sudah tidak perlu lagi itu di apa ya, dikagetkan ya, atau kita kaget dengan Indonesia kok gelap. Padahal ini sumber daya alamnya berbagai kekayaannya luar biasa kok gelap. Gak usah kaget, itu alami aja gitu. Itu alami saja. Ketika ya tadi itu kita hidupnya di dalam alam semesta yang sekuler. Kira-kira begitu ya. Kegelapannya natural banget ya, Ustaz ya. Natural sekali ya. Aduh, ini menarik sekali. Kegelapan kok natural. Baik, dari dalam kegelapan yang natural ini kan akhirnya, pada akhirnya di dalam kehidupan umat Islam sendiri banyak menghasilkan problem-problem, banyak menghasilkan permasalahan-permasalahan, bahkan kejahatan, tindak kejahatan pun akhirnya banyak sekali terjadi, seperti bahkan untuk ibadah-ibadah Ramadan pun nggak bisa semuanya dipastikan sudah bisa melaksanakan, nggak menjamin semuanya yang berKTP Islam sholat, nggak menjamin yang semuanya berKTP Islam puasa, kan begitu dokter. Nah, Ya, problem-problem ini kan kita punya yang namanya pemimpin kita yang punya lah sehari ini yang berkuasa penguasa di Indonesia.
kita juga punya yang namanya ulama-ulama tokoh-tokoh. Apakah sudah dilakukan penanganan untuk problem-problem umat Islam ini secara global, secara menyeluruh, atau sementara ini baru di ibaratnya parsial aja ini penyelesaiannya sehingga nggak selesai-selesai gitu. Gimana menurut Ustaz? Ini menarik ya sebenarnya ya. Menarik ya. Tadi kan sempat kita singgung bahwa kita itu kan negeri muslim terbesar gitu ya. Hmm. Artinya di sini itu bisa dikatakan gudangnya ulama. Ya. Gudangnya ulama. Gudangnya orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu Islam gitu ya. Gudangnya orang-orang yang memiliki pemahaman Islam lah. Mestinya begitu, namanya juga negeri muslim terbesar gitu. Ya semoga saja seperti itu ya, karena kan eh, apa namanya, jumlah penduduk kita yang sangat besar tadi itu, kalau ditanya agamanya apa? Islam. Nah, kenapa Islam? Bingung nggak bisa jawab ya saja nih. Atau sebenarnya juga merupakan paradoks juga ya, paradoks juga. Karena saat sekarang ini memang negeri kita ini dengan sebenarnya banyak berlimpah ya, berlimpah orang Islamnya, ya semoga saja kualitasnya juga sedikit paralel gitu ya, sedikit paralel dengan identitas keislamannya. Para pejabat, para pemimpin, ya dominannya adalah orang Islam, dominannya orang Islam. Ulamanya ya banyak, ya kumpulan ulama-ulama kan banyak ya dari berbagai organisasi-organisasi kan banyak begitu ya, yang bertitel profesor, doktor, kiai haji dan sebagainya. Ya, mestinya dengan keadaan SDM atau sumber daya manusia yang seperti itu, yang dari latar belakang keislaman yang mencukupi lah, atau gudangnya tadi lah mencukupi. Bahkan sebagian atau ya banyak yang belajarnya juga ke Timur Tengah, ke negeri-negeri Arab ya, negeri-negeri Islam di Timur Tengah sana yang merupakan pusatnya Islam atau ya awalnya Islam gitu. Ya. Semestinya kalau kita melihat dari sisi itu gitu, melihat dari sisi itu mestinya tidak ada kegelapan mestinya ya. Atau kalau misalnya ada kegelapan tadi itu hanya sebatas pada blank spot atau spot-spot hitam saja. Tidak kemudian malah kegelapan yang menyelimuti kehidupan ya bermasalah seperti sekarang ini. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tadi para pemimpin yang latar belakang agamanya Islam atau para ulama yang mereka itu otomatis juga memahami lah ya tentang ajaran-ajaran Islam, fikih-fikih Islam, kitab-kitab para ulama berbagai mazhab yang mungkin malah apal gitu karena merupakan makanan sehari-hari mereka gitu. Ya. Itu mereka eh, bisa dikatakan apa ya? Apakah mereka tidak peduli? Nah, gitu ya. Apakah mereka tidak peduli? Ataukah mereka terpisah tadi itu ya? Terpisah. Dalam arti terpisah itu mereka menjadi sekuler tadi. Gitu, menjadi sekuler tadi. Mestinya mereka itu menggunakan Islam gitu ketika misalnya para pemimpin ya, ketika mereka memimpin, apalagi dipimpin juga orang Islam mayoritasnya, para ulamanya mestinya mereka memiliki ilmu-ilmu Islam yang luar biasa, sehingga ketika mereka itu mengajarkan kepada masyarakat, kepada umat, atau ketika mereka itu apa namanya bertemu dengan para pemimpin, mestinya mereka akan menyampaikan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pahami dari Islam itu. Mestinya begitu ya mestinya. Akan tapi apakah sudah seperti itu? Allah alam. Tapi sepertinya kok belum gitu. Nah, sepertinya belum dari para ulama yang tadi itu loh gitu. Ya, ada lah mungkin ya, ya bukan mungkin, ya ada lah di antara mereka, tapi belum banyak gitu, belum banyak. Belum banyak yang menyampaikan, oh bagaimana agar untuk mengatur kehidupan itu dengan menggunakan Islam, tidak dengan alam semesta sekulerisme tadi itu. Karena memang terjadi di dalam sistem atau di dalam alam sekuler itu ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Dalam arti berbahaya itu karena telah berhasil atau telah sukses gitu. Sukses untuk
memberikan tembok yang tebal, atau sukses setelah mengkat seperti gunting itu, gunting yang memotong memotong kertas misalnya, atau memotong tali. Jadi sekulerisme ini ternyata telah sukses memotong atau memutus gitu, hubungan apa? Hubungan antara dunia dengan akhirat. Nah, yang terjadi begitu, telah berhasil memutus hubungan antara dunia dengan akhirat. Akhirnya karena sekarang kita itu ada di dalam kehidupan dunia, maka ya udah gitu. Kalau kita ada di dunia sekarang, ya aturlah seke, sekehendak akalnya, atau aturlah sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Oleh siapa? Oleh keinginan. Artinya oleh hawa nafsu, oleh akal manusia. Lah nanti kalau sudah di kehidupan akhirat, nggak tahu nanti, karena sudah terputus, ya kan, sudah ada terkat tadi itu, sudah tidak ada hubungannya, ya sudah, lihat aja nanti seperti apa. Di sana lihat aja nanti seperti apa. Apakah di sana nanti akan terjadi kehidupan yang seperti apa? Apakah nanti akan dimintai pertanggungjawaban? Ataukah nanti itu terus nggak ada apa-apa? Nggak tahu. Yang penting sekarang ini di dunia itu sudah putus hubungan dengan agama, nah, begitu. Sudah putus hubungan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, ya kan? Nah, dalam konteks sekarang ini adalah umat Islam, ya berarti berupa Al-Qur'an, berupa hadis-hadis nabawiyah. Gitu. Sehingga yang namanya dengan sekulerisme ini tadi yang telah berhasil memutus, bahkan memutuskan pemikirannya atau pemahamannya sebagian besar, ya, sebagian besar para ulama tadi itu terhadap kehidupan dunia, sehingga kehidupan dunia dipandang sebagai kehidupan yang mungkin bebas nilai begitu ya. Kehidupan dunia itu mungkin dipandang sebagai kehidupan yang bebas nilai. Artinya ya kita tentukan sendiri nilainya, kita tentukan sendiri aturannya, kita tentukan sendiri standar-standarnya, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang buruk, itu kita tentukan sendiri karena ini adalah dunia kita itu. Sehingga nanti di akhirat itu dunia lain atau kehidupan yang lain. Karena masih bukan sekarang, masih nanti kan gitu kan. Yang nanti itu kan goib. Nah, goib kan tidak terlihat, gitu, tidak terlihat. Sekarang ini kan materi saja. Nah, ini sekarang ini kehidupan materi, sehingga ya sudahlah. Sekarang kehidupan di dunia ini kita atur sendiri, kita atur sendiri. Nggak usah pakai yang berasal dari agama, dari wahyu. Kira-kira begitu. Sehingga ya memang terpisah tadi itu antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sekulerisme alamnya itu berhasil telah memutuskan hubungan tadi. Makanya ini suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Bahkan para ulama aja kena gitu loh. Apalagi yang awam. Apalagi yang awam. Seberhasil itu ya, sistem sekuler ini benar-benar memisahkan umat Islam dengan aturan-aturan agamanya sendiri. Baik, dokter, kita kembali ke tema kita tentang Indonesia yang muncul tiba-tiba banyak sekali tagar Indonesia gelap. Nah, sebenarnya kalau dokter sendiri menangkap maksud dari Indonesia gelap yang sering kita dengar di media sosial ini, apa ini maksudnya? Apakah kegelapan ini karena terlalu banyaknya kejahatan, korupsi yang nggak terselesaikan, rencana penyitaan aset yang hanya rencana saja, atau ada sesuatu yang menyebabkan lebih gelap dari itu? Indonesia gelap, berarti nggak ada cahaya. Gitu ya. Kalau kita bilang gelap, listrik padam, gitu ya. Malam hari listrik padam, berarti kan gelap. Tidak ada cahaya bulan. Saya kan pas sekitar bulan purnama, berarti memang betul-betul gelap gitu. Bintang-bintang, cahaya bintang nggak ada, cahaya bulan nggak ada, listrik padam. Ya kondisinya begitulah. Akhirnya karena gelap itu menjadi semuanya terbatas, menjadi semuanya itu tidak enak, menjadi semuanya itu bermasalah, gitu ya. Kalau bermasalah, kenapa misalnya mau bekerja atau mau belajar atau mau melakukan sesuatu, tidak bisa apa-apa, gelap. Ditambah lagi misalnya, nah sekarang karena zaman medsos ya, zaman dunia digital ya kan, HP, laptop dan sebagainya, gadget-gadget. Karena gelapnya tadi itu sudah lama, nggak ada power banknya, tidak ada sumber listriknya, padam semua, gitu. Padam semua. Akhirnya ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena tidak bisa berbuat apa-apa, terjadilah kemudian banyak sekali problem-problem yang di tengah-tengah kehidupan. Akhirnya apa namanya korupsi, wah, seperti penyitaan aset tadi itu, atau yang kemarin juga ramai juga ya, bayar sampai bayarnya jejer berapa gitu, semacam-macam lah gitu, perpajakan, kriminalitas, semuanya itu muncul gitu karena kegelapan. Kalau di tengah cahaya kan nggak keluar ya. Contohnya ya, sedikit contoh lah mungkin bisa menggambarkan. Kalau tikus, tikus, tikus ini kan identik dengan lambangnya korupsi ya, tikus. Tikus itu kan keluarnya di kegelapan, iya kan? Keluarnya itu di kegelapan malam. Ya. Kalau siang hari itu jarang tikus itu. Mereka takut cahaya ya, apalagi tempatnya bersih gitu kan, tempatnya wangi, terang benderang itu tikus nggak keluar. Oh, sangat jarang. Kalau keluar itu ya ketahuan langsung lari gitu, bersembunyi di kegelapan gitu, di tempat yang tersembunyi. Nah, tapi kalau di kegelapan keluar semua gitu, keluar semua, kotor-kotor, gelap-gelap, keluar semua tikusnya. Sehingga kalau misalnya tadi itu sedikit ambil contoh tentang korupsi sampai ada liga korupsi ya, ada klasemen korupsi begitu. Maka berlomba-lomba kan, berlomba-lomba liga ada untuk memenangkan gitu, seolah-olah untuk memenangkan banyak-banyakan rekor. Dulu mungkin 1 triliun itu sudah dianggap wow, mega korupsi. Sekarang nggak ada apa-apanya, sudah ribuan atau berapa kuadriliun begitu ya, kuadriliun. Jadi sudah begitu lomba-lomba. Kenapa? Karena suasananya itu gelap. Kalau gelap kan mungkin nggak ada orang yang tahu gitu. Kalau gelap nggak ada orang yang tahu. Bahkan bareng-bareng pun berjamaah pun kalau gelap-gelap ya nggak kelihatan, nggak kelihatan gitu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga dengan kegelapan tadi itu memunculkan banyak sekali problem-problem yang ada, gitu. Problem-problem yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa bernegara menjadi banyak sekali problem. Kalau disebutkan nggak habis, dituliskan dalam buku mungkin sampai berjilid-jilid gitu. Karena setiap hari tambah banyak gitu. Kalau misalnya kita membuka medsos gitu ya, maka muncul di beranda begitu. Ya Allah, ada apa lagi ini? Ya Allah, peristiwa apa lagi ini? Kriminalitas apa lagi ini? Apalagi ini hal yang tidak baik, apalagi masalah gak selesai muncul terus sampai ngenes gitu ya, sampai ngenes kalau sudah doa astagfirullah, isinya itu sampai hanya istighfar saja begitu, karena sampai apa namanya mungkin di luar nurul gitu ya, di luar nurul gitu, karena saking 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 nggak logisnya kok bisa muncul kayak gitu itu loh. Padahal ini umat Islam gitu. Belum lagi ditambah dengan yang di luar negeri ya, di berbagai belahan dunia, di Palestina, puasa-puasa kayak gini. Apa sudah gencatan senjata juga masih dibantai, dibom. Ini kan di luar nurul gitu. Suatu hal yang Masya Allah, ini suatu hal yang benar-benar sudah gelapnya itu gelap gulita. Gitu, gelap gulita. Nah inilah yang terjadi pada sekarang ini. Jadi gelap itu karena memang yang terjadi itu adalah karena manusia yang ada sekarang ini, umat Islam itu tidak menggunakan ajaran-ajaran Islam. Kalau kita misalnya membaca salah satu ayat ya, ayat Al-Quran, Quran surat Toha ya, ayat 124 ya, insya Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya itu kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit. Dan di hari akhir nanti itu akan dikumpulkan dalam keadaan amat tidak melihat. Dalam keadaan tidak melihat buta. Yang saya kalau misalnya orang yang tidak melihat itu kan berarti gelap. Bikin gelap. Tidak bisa, orang buta itu kan berarti tidak melihat cahaya. Gitu. Nah, karena tidak bisa melihat, ada gangguan pada matanya. Akhirnya ya di mana-mana gelap gitu.
Meskipun misalnya itu matanya itu terbuka atau dibuka, tetap gelap. Begitu. Artinya tidak ada cahaya. Nah, di sini Allah itu menyatakan waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzaka, kehidupan yang sempit. Nah, ini bisa dimaknai ya, menurut saya bisa dimaknai kehidupan yang gelap. Gitu ya. Kehidupan yang sempit itu kehidupan yang gelap, kehidupan yang banyak problem, kehidupan yang penuh dengan keburukan, kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan ya, kehidupan yang penuh dengan ya tadi itu korupsi, kehidupan yang kriminalitas, kehidupan yang ya tidak takut kepada Allah gitu. Karena sudah terpisah tadi itu, sudah putus hubungan antara dunia dengan akhirat. Jadi seperti itu, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Kehidupan yang sempit, yang gelap, dan tentunya itu kan sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau tadi itu Indonesia gelap, ya alami, natural katanya Bang Yusuf. Menatural, iya memang begitu, natural. Naturally dark, naturally dark karena sekularisme itu dark system, nah, gitu ya. Dark system yang berasal dari dark energy. Jadi sananya sedang gelap, kondisinya sedang gelap, nih para penjahatnya jadi kalem aja, jadi slow aja ya, Selalu aja. slow aja mereka. Kan suasananya mendukung, gelap, nggak kelihatan gitu ya. Betul sekali, kondusif sekali. Baik, kalau kita dalam gelap, diakui atau tidak kita dalam kondisi yang gelap, sehingga maling-maling juga slow aja, berkeliaran di mana-mana. Kira-kira, bukan kira-kira, solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan kegelapan ini, dokter? Apakah kita akan minta apa itu Cina bikin matahari kedua untuk ditayangkan di Indonesia atau bagaimana nih? Ya, baik ini. Berarti kan jangan dibiarkan gelap gitu ya. Jangan kita teruskan, jangan kita lanjutkan kegelapan yang sudah berlangsung sekian puluh atau sekian ratus tahun ini. Harus dihadirkan cahayanya, harus dihentikan kegelapannya, harus dihadirkan cahayanya. Cahaya yang terang benderang, nah itu terang benderang. Nah, dalam hal ini yang namanya kegelapan yang memang sudah sedemikian rupa tadi itu, maka lawannya gelap kan berarti terang. Lawannya gelap kan terang. Gelap tidak ada cahaya, terang full of light, sparkling banget lah begitu. Sampai cahayanya itu penuh di mana-mana, penuh di mana-mana. Jadi mau nggak mau harus ada cahaya untuk menggantikan kegelapan. Harus ada cahaya. Nah, begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan sumber kegelapan tadi adalah dark system, ya, sekularisme dengan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Demokrasi dalam urusan politik, kapitalisme dalam urusan ekonomi, liberalisme dalam urusan banyak hal ya, urusan berperilaku dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat memang masih banyak ya, masih banyak di sekitar kita atau orang-orang atau masyarakat itu yang belum paham tentang hal itu tadi, belum paham tentang hal itu tadi. Sehingga ketika misalnya itu ada yang menawarkan atau ada yang membawa cahaya begitu di tengah kegelapan, ada yang menawarkan cahaya yang akan menggantikan kegelapan, itu masih ditolak. Masih ditolak. Belum diterima gitu ya, belum diterima, belum diterima. Karena belum paham bahwa sumber kegelapan tadi adalah sekularisme. Sumber kegelapan adalah sekularisme. Nah, itu yang sekarang ini sedang terjadi ya. Tidak hanya di negeri kita tercinta Indonesia ini, tapi juga di berbagai belahan negeri-negeri Islam itu masih begitu. Ketika ada yang menawarkan cahaya, dan cahayanya itu adalah Islam, cahayanya itu adalah Islam, dengan ajaran-ajarannya, dengan syariahnya, dengan hukum-hukumnya, ternyata masih ditolak, masih ditentang, masih dianggap itu malah berbahaya, masih dianggap itu malah memecah belah loh. Ini ya sesuatu hal yang aneh ya, aneh ya.
sedangkan mayoritas itu Muslim gitu. Tapi kok dengan Islam itu menjadi aneh. Ya gara-gara tadi itu sudah berhasil memutuskan hubungan antara dunia dengan akhirat tadi sekularisme itu. Yang membatasi Islam itu hanya seputar keimanan, ibadah ritual, ibadah mahdud, sama urusan akhlak. Sedangkan urusan-urusan yang lain tadi itu yang sebenarnya itu adalah merupakan juga bagian dari ajaran-ajaran Islam itu ditolak. Nah, gitu. Atau minimal belum diterima sampai saat sekarang ini. Baru sebagian kecil saja masih diterima. Nah, sedangkan kalau kita membaca salah satu ayat Al-Quran ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, mengeluarkan dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya. Begitu. Jadi Islam ini adalah cahaya yang akan mengeluarkan dari kegelapan. Gitu. Akan tapi tadi masih sebagian disalahpahami bahwa Islam ini memecah belah. Islam ini malah nanti akan bikin apa namanya perang saudara, atau Islam ini akan bikin konflik-konflik sektarian. Islam ini akan menimbulkan problem-problem SARA gitu. Karena yang menyampaikan seperti adalah orang-orang yang sekuler tadi, orang yang sekuler yang masih menolak Islam, artinya sebenarnya mereka ini malah, ya kalau bahasa saya itu orang jahat malah, ya kan, orang jahat. Kenapa? Karena penyuka kegelapan, ingin mempertahankan, melanggengkan kegelapan. Dikasih cahaya nggak mau, gitu loh. Dikasih cahaya nggak mau, sedangkan cahaya itu akan mengantarkan kepada kebaikan, gitu, mengantarkan kepada kemuliaan. Ini malah nggak mau, maunya malah gelap-gelap. Padahal di tengah gelap-gelap tadi itu banyak tikus-tikusnya, apa namanya, koruptor-koruptornya. Nah, ini kan berarti orang-orang yang masih melanggengkan kegelapan, gitu. Padahal ada orang yang membawa Islam tadi. Nah, ini suatu hal yang paradoks tadi ya. Di tengah suasana yang gelap gulita, dikasih cahaya nggak mau. Ini berarti lucu ya, aneh gitu. Dikasih cahaya nggak mau, berarti malah seneng gelap-gelapan. Ya akhirnya apa? Ya mungkin kalau sekarang ini tagarnya adalah Indonesia gelap, suatu saat mungkin akan ada tagar Indonesia bubar gitu. Atau ya semoga tidak, semoga tidak gitu. Kenapa? Karena dikasih cahaya nggak mau gitu. Ya, inilah yang sekarang sedang terjadi, sehingga ketika kita ingin menghilangkan kegelapan ini, ya mestinya harus mau menerima cahaya. Dan cahaya itu adalah Islam saja gitu. Bukan yang lain lagi. Bukan sekularisme lagi, bukan kapitalisme lagi, bukan demokrasi lagi, bukan apalagi komunisme, ya jelaskan kan begitu. Sehingga mau tidak mau memang kita ini harus mengambil Islam itu sebagai petunjuk hidup, mengambil Islam sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup, yang itu adalah cahaya yang akan mengantarkan kepada kebaikan, kemuliaan. Dan tentunya kalau di dalam yang dipahami oleh para ulama-ulama kita sejak zaman dahulu kala, gitu ya, yang namanya Islam itu serta dengan ajaran-ajarannya tadi itu hanya bisa dijalankan, hanya bisa dilaksanakan dengan utuh, gitu, dengan kafah, dengan menyeluruh dengan sempurna kalau ada institusinya, gitu, kalau ada wadahnya, gitu, ada wadahnya, dan wadahnya ya jelas, wadahnya sudah jelas, yaitu sistem khilafah Islamiyah. Nah, itu wadahnya itu sistem khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang imam atau khalifah atau amirul mukminin, gitu. Yang itu nanti beliau imam khalifah atau amirul mukminin yang akan menjalankan Islam, memimpin sistem khilafah itu, menjalankan, menerapkan Islam secara utuh, secara kafah, yang akan menghilangkan gelapnya dunia ini, menggantinya dengan cahaya yang penuh terang benderang, yang sangat sparkling sekali ya, gitu ya. Sebagaimana dulu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan para khalifah setelahnya. Lihat kan di film-film horor itu kan
ya saya itu kan pada malam hari pada saat gelap, dokter. Takut menolak kelompok setan dan hantu itu yang takut ya. Baik, terima kasih. Obrolannya luar biasa sekali, menarik sekali. Berharap kita bisa segera podcast lagi, bisa ketemu lagi di obrolan-obrolan kita selanjutnya, insya Allah. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan sharingnya, dokter. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Dr. Eko Budi, spesial andrologi yang sudah mengupas tentang Indonesia gelap yang saat ini muncul di berbagai media sosial, banyak sekali muncul tagar Indonesia gelap. Gelap apa Indonesia dan kenapa banyak yang masih menolak ketika cahaya itu akan diturunkan untuk menghilangkan kegelapan itu sendiri. Sudah kita kupas dengan sangat jelas bersama narasumber kita, Ustadz spesialis andrologi barusan. Jangan lupa komen dan share supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari obrolan-obrolan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih dokter semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.